يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, sobat Takyas hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah terus-menerus di lisan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat kepada manusia terbaik di dunia ini, yang dipuji di langit dan di bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, pada hari kedua di puasa kita ini, saya ingin mencoba mengingatkan, karena ada pertanyaan juga nih. Kenapa Ramadan itu perintah puasa, maksud saya, kenapa perintah puasa itu hanya satu ayat atau dua ayat, dan itu pun hanya di satu surat. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, betul, satu-satunya ayat perintah yang terkait dengan puasa itu di Al-Baqarah 183 dan di Al-Baqarah 185 sebenarnya. Ada dua, Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di Al-Baqarah 183. Di Al-Baqarah 185 juga ada perintah puasa di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Falyasum. Barang siapa yang sudah melihat bulan, hilal sudah masuk, falyasumhu. Maka berpuasalah. Ini perintah. Ada ulama menyatakan perintahnya justru di 185, tapi yang populer itu 183. Sebenarnya dua-duanya, 183 dan 185. Namun intinya, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, memang benar. Satu-satunya perintah puasa itu di surat Al-Baqarah di ayat 183 ini dan 185 ini. Gitu ya. Tidak diketemukan di surat-surat yang lain. Berbeda dengan sholat. Sholat itu hampir di semua surat ada, saudara. Zakat pun demikian. Zakat itu yang satu ada 33 perintah zakat. Ayat Al-Quran ya. Itu bertebaran di berbagai surat. Haji juga demikian. Haji itu bahkan ada surat khusus namanya Al-Hajj. Surat haji itu surat khusus yang membahas haji. Tetapi saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, lagi-lagi di beberapa surat yang lain di Al-Baqarah ada tentang haji, ya kan? Di beberapa surat juga ada tentang haji itu ya. Jadi tidak hanya di Al-Hajj saja itu kan ya. Tidak hanya satu surat saja atau tidak hanya satu ayat. Berbeda dengan puasa. Puasa itu ikhwataddin hafizakumullah cuman di Al-Baqarah itu pun di ayat 183 sampai 185. 183, 184, 185, 186, 187. 5 ayat aja pembahasan tentang masalah puasa. Tapi inti perintahnya di ayat 183. Itu ayat yang populer ketika di bulan suci Ramadan. Setelah itu kemudian ya nggak terlalu populer kan. Kenapa cuman di perintahnya cuman satu? Ini bentuk rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Kenapa? Allah sayang sama kita. Karena puasa ini berat. Puasa itu berat. Puasa itu kan secara fitriah itu kan melawan naluri manusia mau makan gitu kan. Bayangkan 12 jam tidak makan, tidak minum. Siang hari loh, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, panas. Kalau musim panas wah luar biasa, musim dingin juga tetap lapar kan gitu. Apalagi di daerah Saudi Arabia atau di Jazirah Arab gitu kan, kalau Ramadan itu sudah masuk musim panas dan panasnya luar biasa. Luar biasa berat gitu. Dan Allah sayang gitu sama kita. Sehingga perintahnya nggak diulang-ulang gitu. Kalau zakat diulang-ulang perintahnya. Ayo zakat toh, ayo zakat toh, ayo zakat toh. Gitu. Sholat diulang-ulang. Ayo sholat toh, ayo sholat toh, ayo sholat toh gitu. Haji juga demikian. Nah, kalau kamu udah mampu nih, ayo haji. Nanti ketemu lagi. Haji begitu. Tapi puasa enggak. Jangan disebut sekali aja sama Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Sebut sekali saja gitu loh. Karena kalau disebut berulang jadi stres. Begitu tuh.
Karena berat, itu Rahman dan Rahimnya Allah. Dan lagian di ayat 184-nya kan ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari saja itu. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Tidak disebut 1 bulan. Kenapa? Karena secara bahasa kalau 1 bulan itu kelihatannya menegangkan dan berat. Kalau puasa itu beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat, agak ringan tuh kita kan begitu untuk menyambut puasa, perintah puasa itu menjadi ringan. Kayak misalnya ada ustadz yang mau ceramah di suatu tempat, ditelepon oleh EO-nya, itu panitianya. Ustadz posisi di mana? Gitu kan. Saya UTW gitu kan, kata sang ustadz. Berapa lama kira-kira nyampe Pak Ustadz? Ya beberapa menit. Sekalipun yang dimaksud Pak Ustadz beberapa menit itu 1 jam. Karena kan 1 jam 60 menit. Tapi bahasa 1 jam sama bahasa beberapa menit itu berbeda. Kalau 1 jam kaget itu, waduh kok lama Pak Ustadz kan begitu. Tapi kalau beberapa menit, jadi kelihatan sebentar jadi ringan. Demikian Allah kepada kita, saudaraku ikhwatadina fillah. Allah Maha tahu bahwa puasa di panas terik yang luar biasa di Jazirah Arab, di beberapa tempat bahkan panasnya jauh lebih panjang misalnya gitu kan ya. Itu sebuah hal yang berat gitu. Karena itu perintahnya nggak diulang-ulang, cukup sekali saja biar nggak depresi kita kan, nggak tertekan psikis kita. Itu Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, begitu Rahman dan Rahimnya Allah mewajibkan kita berpuasa ya dengan bahasa yang lembut kayak begitu, ya mestinya kita harus menyambut dengan baik. Maka ada istilah tarhib ya kan. Tarhib itu apa? Rahaba yurahibu tarhiban. Itu artinya adalah penyambutan Ramadan itu harus penuh kegembiraan yang luar biasa karena Allah memerintahkannya dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Maka sambutlah Ramadan dengan bentuk kasih sayang kita, dengan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, tidak hanya puasa tapi Al-Qur'an, juga aktivitas sedekah, zakat dan lain sebagainya harus ada di bulan Ramadan agar Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.